Era globalisasi yang telah berkembang membuat informasi menjadi sesuatu yang vital. Kemampuan dan kecepatan seseorang mengakses dan menganalisis informasi menjadi langkah awal untuk memenangkan persaingan hidup yang makin kompetitif. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di pusat maupun daerah, yang tugas dan wewenangnya diatur di dalam undang-undang. Dan ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan sebagai perekat sosial. Efek yang diserap manusia melalui media komunikasi, baik elektronik maupun cetak, menghadirkan sisi positif dan sisi negatif. Dan ini akan mengalami perubahan pengetahuan, sikap maupun perilaku nyata. Lalu, bagaimana kita menyikapi ini? Kupas tajam bersama mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Dirgantara, Marsekal Suryah Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore teman-teman sekalian. Semangat sore Dr. Leni. Teman-teman, hari ini kita kumpul lagi nih ya. Senang banget ternyata, nggak berasa ya udah obrolan kedua nih kita nih, obrolan santai yang kedua. Dan kali ini kita dapat tema tentang pentingnya peranan Komisi Penyiaran Indonesia dinilai dari segi hukum, etika, dan penyampaian konten siaran dalam menanggulangi timbulnya efek media massa. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, saya pengen teman-teman sebelum membahas ini, enaknya kayak kita kenalan dulu, biar teman-teman yang dengerin kita juga saling kenal. Kan makin kenal makin sayang, gitu ya. Setuju ya? Setuju. Oke. Coba kita mau mulai dari siapa perkenalannya? Boleh Pak Ramses. Boleh? Ya. Nama saya Ramses Sitorus. Halo, saya Carolina Margareta. Halo, saya James Manulang. Saya dengan Edward Simanjuntak. Oke. Terima kasih ya rekan-rekan udah bersedia hadir di sini untuk kita obrolin kupas tajam tentang, saya ulang ya, pentingnya peranan Komisi Penyiaran Indonesia dinilai dari segi hukum, etika, dan penyampaian konten siaran dalam menanggulangi timbulnya efek media massa. Nah, kalau menurut rekan-rekan sekalian ya, tentang tema kita kali ini ya, ini hubungannya dengan siaran yang sebenarnya mungkin selama ini kan kita sering banget dengar tentang bagaimana tontonan televisi kita misalnya gitu ya, yang lebih ke arah tontonan daripada tuntunan gitu ya, atau memberi dampak yang lebih banyak ke arah tidak mendidik gitu ya, bahkan lebih ke arah yang seru-seruan aja gitu ya, hiburan. Atau teman-teman punya pendapat lain misalnya tentang tema kita? Ya, sebetulnya gini, yang menjadi keprihatinan kita semua itu sebetulnya adalah tontonan sekarang ini itu memang sangat tidak memiliki bobot yang baik atau yang sifatnya edukatif untuk anak-anak. Lalu jam tayangnya juga gitu. Jam tayangnya juga ya di jam-jam yang harusnya anak-anak kita bisa belajar, tapi dimanfaatkan untuk menonton dan kualitas tontonan justru tidak mengedukasi. Itu kan keprihatinan kita semua ya. Kemudian akses gimana? Coba ada nggak dari teman-teman sekalian ini pengalaman pribadi atau dari rumah atau mungkin dari istri yang sekarang udah sewak-sewak sendiri gitu, karena anak-anak juga nontonnya itu durasi nontonnya itu bisa lebih dari 12 jam, udah gitu dia lupa belajar,
malas mandi dan lain-lain. Tapi itu fenomena yang sekarang ini lagi timbul sih. Saya sepakat itu Mbak. Jadi Dr. Carolina, saya sendiri merasakan ya di keluarga ya, Mbak. Keluarga itu dulu romantis banget ya. Kalau kita datang ini ke rumah, Pak sudah makan belum dan lain sebagainya. Anak-anak juga sering berkumpul dulu. Tetapi dengan adanya media massa ini melalui medsos juga udah bisa diakses ya, karena udah di-share semua. Nah mereka ini memang sibuk dengan handphone masing-masing. Nah ini kita bingung seperti apa. Memang harus kita mulai dari orang tua. Nah, kita ajaklah, ada waktunya kita buat jam sekian handphone harus masuk ke lemari, kita close. Setuju. Nah, Artinya, maaf, setuju. Artinya peranan orang tua itu yang harus penting ya untuk membatasi mungkin membatasi anak-anaknya mungkin di keluarga, ya, mengedukasi. Nah peranan orang tua itu sendiri sebenarnya Bang agak lebih ribet nih kalau ada dua orang tua di situ. Dalam artian bukan bapak ibu ya, tapi ada neneknya juga. Nah ini lain lagi nih ceritanya kadang-kadang kan ya, orang tuanya larang, neneknya kasih, ya nggak Bang? Kayak gitu. Ya mungkin saya sedikit menanggapi Bu Leni bahwa KPI sebagai lembaga independen ya. Pemfilter lah saya katakan ya, yang untuk atas siaran-siaran yang ada di Indonesia ini sebenarnya harus lebih intens dalam melakukan pengawasan. Nah seperti kita ketahui bahwa ya kalau dulu kita lihat siaran itu benar-benar mengedukasi masyarakat. Di zaman kita waktu masih kecil-kecil dulu kan, kita tahu bahwa di siaran televisi itu hanya ada Dunia Dalam Berita, kemudian film untuk anak-anak itu Si Unyil yang mengedukasi, kemudian Keluarga Cemara dan yang lain. Tapi sekarang sama kita, ya, berbeda. Tapi ya? sekarang ya lebih kepada persaingan bisnis di antara sesama sesama penyiar lah saya katakan gitu. Ya karena dari efek persaingan bisnis inilah akhirnya siaran-siaran yang bersifat edukatif itu atau siaran-siaran yang bersifat mendidik itu jadi sedikit terabaikan atau tersisihkan. Jadi semuanya itu akan berdampak banyak sih sebetulnya ke anak-anak kita juga. Kalau kita menggaris bawahi misalnya ya istri, anak terutama ya. Jadi dampak media massa yang tidak ada filter. Gini, tadi sudah disampaikan oleh Abang kan, ini setiap media itu jadi berkompetisi. Mereka itu ada swasta juga, ada pemerintah juga. Pemerintah saja kalah kayaknya dan memberikan dampak hebat sebetulnya pada perilaku anak-anak kita gitu. Kalau nggak ada filter, tidak ada filter dari orang tua, ya perilaku anak-anak kita di usia kelompok tertentu misalnya sekarang saja sudah usia kelompok remaja sudah jadi penggila medsos. Nonton juga sekarang kebanyakan bukan lagi hanya di televisi, cuma nontonnya sudah pada medsos-medsos lain lah gitu. Banyak sekali sekarang medsos yang tidak terfilter. Itu kalau menurut Bang Ramses gimana ya? Ada nggak sih sebetulnya undang-undangnya atau hukumnya? Bagaimana sih caranya kita memfilter? Karena kalau di luar negeri itu kan bisa di-ban ya. Dulu teman-teman saya nih, kalau misalnya saya di luar, terus teman-teman saya ada yang dari beberapa negara lainnya, kalau saya bilang tukeran Facebook yuk atau tukeran IG, saya nggak punya IG, saya punyanya cuma Flickr. Saya misalnya di negara tertentu tuh Facebook nggak boleh masuk, di-ban gitu. Jadi ya dalam artian adalah ya ada nggak sih regulasinya atau KPI itu sampai mana sih perannya? Baik ya Mbak Carolina, kebetulan saya tertarik ya di dalam aturannya. Seharusnya di Komisi Penyiaran Indonesia itu ya harus memang ada fungsi pengawasan ya terhadap semua perusahaan-perusahaan media massa ya. Dan wajib sebenarnya ini diawasi program-programnya yang mendidik. Nah sekarang kita melihat yang terjadi itu malahan orientasinya bisnis, iklan dan sebagainya. Kalau kita menyiarkan film ini dapat iklan sekian. Nah ini yang membuat ya penyiaran ini yang tidak pro dengan
anak bangsa ini. Nah, harapannya ya untuk kita semua orang tua harus ya kita edukasi. Tidak perlu kita ikut arus. Jadi media massa itu sekedarnya aja berita. Saya begitu untuk menanggapi kepada yang terjadi sekarang ya. Jadi supaya lebih efektif lah. Ya, nah kalau efek dari media massa sendiri itu kan kalau tadi sempat kita simpulkan gitu ya, ada yang mengarah kepada kompetitif tadi ya kata. Contoh yang bisa dilakukan oleh KPI, bagaimana efek dari media massa ini yang menimbulkan efek positifnya gitu sehubungan dengan kompetisi tadi gitu ya, untuk generasi muda ini lebih kompetitif ini tapi positif gitu arahnya gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Contohnya apa ya? Baik ya, Mbak. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia ini sebenarnya ya, apabila ada urusan sengketa penyiaran, ini yang mengurusi adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, sebenarnya di sini tugasnya Kominfo, jadi melihat seluruh website ya, jaringan-jaringan yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Pers Nomor 40 itu ya, seharusnya Kominfo yang bisa mengawasi website-websitenya tersebut. Sekarang kan sudah berbasis ya media massa teknologi sekarang kan. Kalau dulu masih media cetak kan, media cetak. Nah sekarang supaya kedepannya juga ya bisa lebih baik penyiaran media massa ini ya, lebih efektif ya, kita harus sampaikan juga sebenarnya ke Dewan Pers, karena Dewan Pers sebagai regulasi, sehingga Dewan Pers nanti akan menyampaikan ke perusahaan tersebut, memberikan atensi, surat ya peringatan. Jadi sebaiknya penyiaran media massa ini ayolah kembalikanlah seperti dahulu kala ya, ada waktunya untuk menyiarkan edukasi untuk anak-anak bangsa ini. Karena apa? Sangat parah ini kalau tidak kita peduli. Kenapa saya sampaikan? Langsung seluruh jumlah penduduk bisa menonton, tidak perlu harus kita kirim lagi. Jadi sudah bisa diakses melalui gadgetnya anak-anak semua. Nah, terus kedua, kalau untuk mengawasi itu bagaimana caranya? Kominfo atau tadi dari Komisi Penyiaran itu terhadap masyarakat dan lingkungan. Masalahnya begini, kalau saya lihat di media massa itu seperti TV itu kan sudah memberi peringatan kalau siaran ini sinetron, contoh sinetron dewasa, dia tulis di pojok itu ada DW, menandakan bahwa itu tontonan untuk orang dewasa. Nah sekarang kalau menurut pandangan saya sebagai orang tua, anak-anak saya itu sepertinya sudah dengan dunianya sendiri gitu loh. Kita ini udah sulit mengontrol keluarga, anak, karena sudah tiap hari sehari-harinya itu sudah sibuk bekerja kitanya, anak-anak pun sudah itu masanya, jadi sudah zamannya. Nah pertanyaan saya begini, bagaimana sih Dewan Pers atau Kominfo memberi pengawasan terhadap orang-orang tua untuk mengawasi anak-anaknya? Atau mungkin secara simpelnya bahasan kita akan lebih kepada bagaimana efek media massa secara kognitif, afektif, dan behavioral secara perilaku gitu kali kan ya. Gimana kalau menurut teman-teman? Nah, yang mau saya tambahkan itu sekarang kan media massa itu televisi ya. Ya, baik. Semua itu kan tontonan itu sudah diawasi oleh Kominfo yang kita lihat itu. Ada tontonan, kalau dia umpamanya tontonan kartun sudah dibuat itu tontonan untuk anak-anak. Jadi jam-jamnya pun sudah diatur. Tuh. Jadi kalau ada pun sinetron dia nggak mungkin ditayangkan jam-jam 7, jam 8. Pasti dia pas jam 9. Kalau saya lebih tertarik itu loh Bang, kalau misalnya tontonan itu kan mau diatur jamnya sekalipun gitu ya, isi dari sinetron kita sendiri kan sebenarnya nggak berbobot ya. Kalau bisa kita pukul rata aja, misalnya contoh behavior teman-teman anak-anak yang sekarang berubah nih,
dulu itu kita lebih banyak sinetron itu berkecimpung dalam bagaimana kita hidup dalam kesederhanaan. Misalnya gitu, bagaimana anak-anak itu ketika menghadapi orang yang kalau di Unyil tuh ada bagaimana dia ketemu dengan Pak Raden yang sudah sebagai orang tua tapi sangat cerewet, tapi mereka tetap menaruh hormat gitu walaupun mereka nggak suka misalnya gitu. Isinya Bang, kadang-kadang kita juga perlu juga tuh. Betul Bu, bahwa sekarang ini kita diajarkan seperti berimajinasi ya oleh siaran-siaran televisi. Kita lihat seperti banyak film-film Korea. Iya, jadi kalau misalnya nggak ada filter itu bisa membuat perilaku anak-anak kita dengan tumbuh dengan mindset yang nggak benar juga sih. Ya, Gitu. betul. Sebetulnya normatif yang positif itu ya justru jadi bergeser, ya nggak? Selain perilaku anak-anak sekarang yang kalau zamannya kita punya foto, kalau orang Jawa bilang jual foto kromo loh, kalau sekarang kok agak-agak ngomong aja. Jadi banyak sekali dampak-dampak yang diberikan oleh tanpa adanya filter atau mutu. Mutu, sih, nah lebih ke mutu ya, itu ya. Gitu. Tapi itu tadi ranah hukum, dan ranah hukum itu gimana sih, pengawasannya gimana sih? Apa sih sebetulnya sudah ada apa belum sih sebetulnya hukum yang mengatur penyiaran itu? Karena sudah ya dari Kominfo sama Komisi Penyiaran, iya kan? Nah, terus kalau misalnya ternyata ini berjalan terus kan lama-lama juga akan menggeser normatif kita. Yes. Lalu apa yang bisa diperbuat oleh pemerintah atau apa yang bisa disarankan di sini? Teman, terima kasih sekali ya obrolan kita Terima kali ini. kasih, Mudah-mudahan Ibu. ini daging semua. Memang keren banget kalau yang diajak ngobrol itu orang-orang yang udah punya pengalaman banyak di dalam hal ini ya gitu. Terutama kalau saya boleh sedikit simpulkan tentang efek media massa ini gitu ya. Sebenarnya banyak banget ini mau disimpulkan itu, sampai saya menemukan kata-katanya itu wow, ini kalau disimpulkan aja pun bisa menjadi satu tulisan yang panjang rupanya begitu ya. Tapi kalau bisa ditarik satu fokus gitu ya, bahwa disinilah peran pemerintah dibutuhkan, terutama dalam hal KPI tadi ya, sebagai alat kontrol gitu ya, bagaimana bisa menjadi filter gitu ya untuk siaran-siaran yang akan ditayangkan, yang efeknya panjang sebenarnya, bahwa merupakan tempat untuk anak-anak kita, generasi bangsa tentunya gitu ya, bukan cuma anak-anak, karena remaja ini dan generasi muda itu juga sangat berpengaruh ya terhadap tontonan ini, baik secara pengetahuan, mudah-mudahan lebih kepada bagaimana meningkatkan pengetahuan, bagaimana mereka mengelola emosi gitu ya, bagaimana mereka bisa mempunyai karakter yang baik gitu ya. Kemudian juga tadi rekan-rekan sempat menyimpulkan bagaimana peranan keluarga, terutama orang tua dalam hal anak-anaknya ini mengakses gitu ya, mulai dari alat kontrol yang kita sebagai orang tua ternyata harus mempelajari juga ya. Betul, ya. Tentang mulai semakin tingginya ya ilmu pergadgetan sekarang gitu ya, teknologi sekarang. Setuju ya? Kita kasih aplaus dulu. Terpaksa harus kita akhiri gitu ya, maka kita akan menyapa teman-teman kita yang ada di luar sana. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Jangan bosan, saya rasa nggak bakal bosan. Anda pasti menantikan obrolan kami selanjutnya kan. Tetap pantengin di channel ini ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.